Tahan saya, sir. Film diawali dengan memperlihatkan dua orang petugas pengantar uang, yang akan mengantarkan uang dengan jumlah yang sangat besar. Namun baru saja berjalan tiba-tiba mereka dihadang oleh sebuah truk molen, yang ternyata itu adalah para perampok yang akan merampok uang tersebut. Dalam aksi perampokan itu para perampok berhasil kabur dengan membawa uang tersebut, dan mereka juga menghabisi petugas dan seorang warga sipil di sana. Kemudian adegan berpindah dan memperlihatkan seorang pria bernama Patrick, yang sedang melamar kerja di sebuah perusahaan besar bernama Fortico. Diketahui kalau perusahaan tersebut bergerak di bidang jasa pengantaran dan penjemputan uang, yang dipimpin oleh seorang pria bernama Terry. Di sini Terry pun menjelaskan mengenai latar belakang perusahaan ini, termasuk dengan tugas utama yang nanti akan Patrick kerjakan. Terry juga memberitahu kalau tugas tersebut sangat berisiko dan mempertaruhkan nyawa, sehingga gaji pokok yang akan Patrick peroleh cukup besar. Namun Terry sangat yakin Patrick akan sanggup menjalani tugas tersebut, mengingat kalau Patrick sendiri pernah ditempatkan di Delta Orange Security selama 11 tahun. Sebelum mulai bekerja Patrick diharuskan melakukan beberapa tes, yaitu tes fisik, tes menembak, dan juga tes mengemudi. Di sini ia juga akan dibimbing oleh seorang karyawan senior bernama Bullet, dan Patrick harus lulus dengan nilai minimum 70%. Pada akhirnya dan setelah Patrick melakukan semua tes tersebut, kini ia pun dinyatakan lulus, dengan nilai tepat 70% sesuai standar perusahaan. Lalu Bullet memperkenalkan Patrick dengan petugas yang lainnya, namun para petugas itu tidak begitu merespon Patrick, dan bahkan mereka malah meremehkan Patrick. Setelah itu tepatnya di hari pertama Patrick bekerja, ia didampingi oleh Bullet, dan seorang petugas lainnya yang bernama Dave. Di sini mereka bertiga diberi tugas untuk membawa uang di salah satu bank, dan tugas tersebut berhasil mereka jalankan tanpa ada hambatan sedikit pun. Tak lama setelah menyelesaikan tugas pertamanya itu Patrick diajak oleh Bullet, untuk mencari hiburan sembari bermain biliar. Namun sebelum berangkat terlihat Patrick yang terus memperhatikan kartu tanda pengenal, yang seakan-akan ia sedang mencari sesuatu dan informasi di sana. Sesampainya di tempat biliar Patrick berkumpul bersama rekan kerjanya, dan di sana terlihat juga ada seorang mantan karyawan di perusahaan yang sama. Di sini para petugas lain pun mulai memprovokasi si mantan karyawan, karena diketahui kalau posisinya sekarang telah digantikan oleh Patrick. Namun Patrick mencoba menghadapi si mantan dengan tenang, karena ia sangat malas jika harus berduel dengan cucunguk sepertinya. Keesokan harinya mereka bertiga kembali diberi tugas, dan tugasnya kali ini adalah mengantarkan uang ke sebuah pelabuhan. Lalu sesampainya di pelabuhan Patrick dan Dave menunggu di dalam mobil, sementara Bullet sendiri turun untuk mengantarkan uang tersebut. Namun tak lama dan tanpa mereka sadari, ternyata Bullet malah mendapat masalah, dan sekarang ia sedang disandera oleh beberapa perampok yang ada di kapal. Dan di sini para perampok itu mengancam akan menghabisi Bullet, jika Patrick dan Dave tidak menuruti perintah mereka. Sementara Dave yang mendengar itu ia seketika saja menjadi panik, lalu mengajak Patrick untuk meninggalkan Bullet, karena di dalam mobil mereka masih ada uang sebesar 2,5 juta dolar. Namun Patrick yang tidak sependapat dengan keputusan Dave, ia mengatakan kalau mereka tidak boleh meninggalkan Bullet, karena Bullet adalah rekan kerja mereka. Kemudian mereka berdua pun menuruti perintah si perampok, untuk menuju ke suatu tempat di mana perampok tersebut sudah menunggu di sana sambil menyandera Bullet. Lalu sesampainya di sana mereka berdua diperintahkan untuk memindahkan semua uang yang ada, ke dalam mobil milik perampok tersebut dengan cepat. Namun di sini Patrick dengan sengaja menjatuhkan tas uangnya di samping mobil, untuk memancing si perampok keluar lalu tiba-tiba.
Pada akhirnya Patrick pun berhasil menghabisi semua perampok itu, hanya dengan satu tembakan dan tepat sasaran. Setelah insiden itu mereka bertiga dimintai keterangan, dan mereka yang ada di ruangan tersebut merasa heran dengan kemampuan dan keberanian Patrick. Yang padahal hasil Patrick pada saat tes sebelumnya hanya mendapatkan nilai 70% saja, namun ia bisa menghabisi para perampok itu hanya dengan satu tembakan yang tepat sasaran. Di sini mereka juga memperlihatkan sebuah rekaman perampokan sebelumnya, yang menewaskan 2 petugas dan juga 1 warga sipil yang ada di sana. Mereka juga bertanya apakah perampokan tersebut ada kaitannya dengan perampokan yang baru saja terjadi, namun Patrick menjawab tidak karena ini adalah perampokan yang berbeda. Setelah itu Patrick ditemui langsung oleh si pemilik tunggal perusahaan, dan ia merasa sangat kagum dengan aksi yang dilakukan oleh Patrick. Bahkan si pemilik juga mengatakan kepada Patrick, kalau ia akan sesegera mungkin untuk mempromosikan jabatannya. 3 bulan kemudian ketika Patrick dan Bullet sedang bertugas mengantarkan uang, tiba-tiba saja mereka dihadang oleh sekelompok perampok. Di sini Bullet yang merasa terancam pun langsung keluar tanpa perlawanan, sementara Patrick ia keluar melalui pintu belakang. Namun setelah Patrick keluar dan memperlihatkan wajahnya, tiba-tiba saja para perampok itu lari ketakutan, seakan-akan mereka melihat seseorang yang sangat brutal. Setelah kejadian itu semua rekan kerja Patrick dibuat sangat terheran-heran, sekaligus bertanya-tanya siapakah Patrick sebenarnya sehingga ia sangat ditakuti oleh para perampok itu. Bahkan termasuk juga dengan Terry, yang langsung menganggap kalau Patrick sebenarnya adalah seorang psikopat. Saat hendak pulang Patrick bertemu dengan seorang petugas wanita bernama Dana, yang langsung mengajak Patrick untuk saling mengasah di rumahnya. Namun selesai melakukan itu Patrick segera membangunkan Dana, lalu mengajaknya ke ruangan tengah untuk diinterogasi. Ternyata Patrick menemukan beberapa ikat uang di rumah Dana, sehingga ia curiga dan memaksanya untuk memberikan penjelasan dari mana uang tersebut ia peroleh. Mendapat ancaman dari Patrick, Dana pun akhirnya mengakui bahwa uang tersebut adalah barang bukti yang ia curi dari perusahaannya. Lalu Patrick juga menanyakan kepada Dana apakah ia terlibat dan mengetahui siapakah orang dalam yang membantu perampokan uang tersebut. Namun untuk hal itu Dana mengaku kalau ia tidak mengetahuinya sama sekali. Kemudian adegan flashback ke 5 bulan yang lalu, tepatnya sebelum aksi perampokan yang menewaskan 2 petugas dan 1 orang warga sipil, di awal film tadi. Saat itu Patrick yang sedang bersama anaknya yang bernama Dougie, ia mendapat telepon dari rekannya yang bernama Mike, untuk mengawasi sebuah truk pengantar uang. Di sini Mike hanya membutuhkan informasi kemana arah truk itu setelah melewati gerbang, karena sebagian dari anak buahnya berlokasi sangat jauh dari truk tersebut. Patrick pun kemudian bergegas bersama Dougie anaknya, dan ia berpura-pura membeli makanan untuk mengawasi kemana truk itu akan mengarah. Lalu setelah truk itu keluar ia lantas memberi Mike informasi, bahwa truk itu berbelok ke arah kanan setelah melewati gerbang itu. Hingga dari sini terungkaplah siapa sosok Patrick sebenarnya, yang ternyata ia adalah seorang bos yang sangat brutal, dari sebuah kelompok yang memiliki tugas merampok uang. Dan pada awalnya truk itu akan dirampok oleh kelompok Patrick, namun di waktu yang sama ada perampok lainnya yang sudah lebih dahulu menghadang truk tersebut. Sementara itu Dougie yang melihat jelas aksi perampokan itu, ia mencoba menghubungi ayahnya namun tidak terhubung. Lalu salah satu perampok itu memaksa Dougie untuk keluar dari mobil, dan menyuruhnya tiarap tidak berbuat macam-macam. Hingga ketika Patrick hendak kembali ke lokasi mobilnya berada, ia melihat kalau anaknya sedang diancam oleh salah satu perampok di sana. Namun sayang Patrick terlambat menyelamatkannya, sehingga anaknya harus tewas ditembak oleh salah satu perampok yang bernama Jen. Beberapa minggu kemudian terlihat Patrick yang baru sadar dari komanya, setelah terkena beberapa tembakan saat insiden itu.
Di sini terlihat Patrick yang sangat tidak menerima kenyataan, bahwa anak sematawayangnya harus tewas dengan cara seperti itu. Bahkan istri Patrick yang bernama Jenny juga menyalahkan Patrick, karena rencananya merampok uang anaknya harus menjadi korban. Hingga atas kejadian itu kini Patrick pun mulai melakukan pencarian, dan memerintahkan semua anak buahnya untuk menemukan pelakunya. Satu persatu para perampok lain dia siksa dan diinterogasi, namun tidak satu pun dari mereka yang mengetahui siapa pelakunya. Bahkan hampir semua penjahat kriminal di kota itu telah Patrick habisi, namun ia tetap tidak mendapatkan informasi apa-apa. Namun di suatu hari Mike menyuruh Patrick untuk tidak melakukan hal ini lagi, dan ia menyarankan Patrick untuk mencoba cara lain untuk menemukan pelakunya. Hingga karena itulah Patrick pun mulai mencoba cara lain, dengan mengubah identitasnya dan mendaftar di sebuah perusahaan, yaitu perusahaan pengantar uang tempat ia sekarang bekerja. Dan hal tersebut sengaja Patrick lakukan untuk mencari tahu siapa sebenarnya orang dalam yang membantu dalam aksi perampokan tersebut. Di tempat lain terlihat sekelompok perampok yang dipimpin oleh Jackson, dan salah satu anak buahnya yaitu Jen, perampok yang saat itu menghabisi putra Patrick. Di sini Jackson dan anak buahnya sedang menyusun sebuah rencana, untuk melakukan aksinya yang akan merampok sebuah rumah. Namun hasil yang mereka dapatkan dari perampokan tersebut tidak sebanding, sehingga masing-masing dari mereka hanya memperoleh sedikit uang. Kemudian mereka pun terus melancarkan aksinya, dengan merampok sebuah truk pengangkut uang, dan kali ini mereka mendapatkan hasil yang cukup besar. Bahkan tidak sampai di situ saja, mereka yang memang menginginkan hasil yang lebih besar lagi, kini berencana untuk melakukan perampokan secara besar-besaran. Di mana kalau target mereka kali ini adalah perusahaan Fortico, yaitu perusahaan penghantar uang, di mana Patrick bekerja saat ini. Namun tentu saja rencananya ini juga harus direncanakan dengan sangat matang, sehingga mereka akan melakukannya pada waktu yang tepat, yaitu pada hari Black Friday. Dan Jackson sangat yakin dengan rencana tersebut, karena ia memiliki orang dalam yang menurutnya sangat bisa diandalkan. Black Friday. Everything comes at a price. Got it. Singkat waktu terlihat Terry yang sedang memberikan arahan kepada anggotanya, untuk menjalankan tugas agar semuanya berjalan sesuai rencana. Dan di sini Patrick beserta Bullet bertugas mengantarkan uang ke salah satu kasino, dan itu merupakan pengantaran terakhirnya hari ini. Setelah pengantaran itu selesai dan saat dalam perjalanan pulang, terlihat Bullet yang menceritakan suatu hal kepada Patrick, yang benar-benar sangat mengejutkan. Di mana kalau selama ini ia bekerja sama dengan para perampok, dan membantu para perampok tersebut untuk melancarkan aksinya. Bullet juga mengatakan bahwa hari ini dia akan merampok perusahaan Fortico, dan ia juga menawarkan kepada Patrick untuk ikut bekerja sama. Sementara Patrick yang mendengar itu ia langsung menerima tawaran tersebut, karena dengan cara itulah ia bisa menemukan siapa perampok yang telah menghabisi anaknya. Do we have a deal? Yeah. Kemudian mereka pun menjemput para perampok itu, dan memasukkan para perampok ke dalam mobil pengantar uang, agar lebih mudah menerobos masuk ke dalam perusahaan. Lalu setelah berhasil masuk para perampok itu pun mulai melancarkan aksinya, dengan berpura-pura menjadikan Patrick dan Bullet sebagai sanderanya. Namun ketika para perampok itu mengancam dan menyuruh membukakan gerbang penyimpanan uang, para petugas pun memberi perlawanan hingga baku tembak terjadi di sana. Dalam situasi itu Dana dan rekan timnya yang bersembunyi di dalam mobil, akhirnya ia pun berhasil menelepon tim SWAT. Sementara Patrick yang masih terikat ia berhasil melumpuhkan salah satu perampok tersebut, lalu ia lanjut membrutal menghabisi para perampok lainnya. Di tengah pertempuran terlihat Patrick yang memasukkan sebuah ponsel ke salah satu tas yang berisi uang. Sementara Bullet yang berpura-pura ingin membantu, ia justru mengkhianati dan menghabisi satu persatu temannya, termasuk juga dengan Dave yang menjadi korbannya.
Di suatu waktu Bullet yang licik menembak Patrick dari belakang, sehingga para perampok pun berhasil kabur dari sana. Namun saat di luar gedung para perampok itu terlibat aksi kejar-kejaran, dengan para polisi dan juga tim SWAT yang gagah. Pada akhirnya mereka pun berhasil lolos dari kejaran polisi, dan mereka masuk ke dalam sebuah gedung yang ada di sana. Lalu setelah itu Bullet dan Jan pun mulai memindahkan uang jutaan dolar itu, sebelum para polisi datang dan masuk ke sana. Sementara Jackson ternyata ia harus tewas dihabisi oleh Jan, sehingga para perampok yang tersisa kini hanya Jan dan Bullet saja. Kini mereka berdua pun berusaha keluar dari gedung itu, dengan melewati jalur kereta api bawah tanah dan segera melarikan diri. Namun setibanya di ujung lorong Bullet malah mencoba menghabisi Jan, namun sayangnya Jan yang lebih dulu menghabisinya. Setelah itu dan sesampainya Jan di rumahnya, ia mendengar suara ponsel berdering, dan awalnya ia mengira bahwa ponsel yang berdering itu miliknya. Namun suara ponsel itu berasal dari tas uang yang ia bawa, sehingga dengan ponsel itu Patrick bisa melacak di mana keberadaan Jan saat ini. Dan di sini, Patrick langsung memberi Jan sebuah dokumen, yang ternyata dokumen itu berisi hasil visum Dogi alias putra sematawayang Patrick. Lalu setelah Jan melihatnya Patrick yang dengan kemurkaannya, ia pun langsung menembak Jan, persis seperti yang telah Jan lakukan terhadap anak Patrick saat dulu. Sampai pada akhirnya Jan pun harus tewas seketika, sehingga dendam Patrick atas kematian sang anak, kini sudah terbalaskan. Lalu, film pun tamat. Nah, jadi itulah tadi alur cerita filmnya guys. Jika suka video ini silahkan like, dan jika ada saran yang ingin disampaikan silahkan tulis di komentar. Terima kasih sudah nonton sampai akhir, dan salam dari Antimi Film.